artinya pengkaderan partai selama ini seperti apa, ya kan? Iya. Partai kan punya kader nih, Iya. ya kan? Nah, pengkaderannya berarti gagal dong kalau hanya mengusung calon tunggal. Iya, persis. Ya. Persis. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Waalaikumsalam. hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Pun Jupri Karim, ya, yang akrab dipanggil Pung atau Pun Jupri, ya, dari Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum, ya, sebagai direktur. ya. Dan saya Andreas Andoyo dari Pojok Nusantara, komunitas pecinta kearifan lokal. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak menyikapi tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung. Ya. Kita dengar bahwa dengan keputusan MK ini membuka peluang lebar, Ya. bagi kita masyarakat yang ingin mengabdikan diri menjadi kepala daerah, dan partai bisa mengakomodir Ya. yang tadinya sekian persen sekarang menjadi 8,5% suara sah, ya. Dan ini kan luar biasa atas keputusan MK. Dan kita juga nanti akan menyikapi bagaimana dengan Provinsi Lampung. Seperti apa kalau dengar isu-isu bahwa akan ada kotak kosong, yang artinya bahwa ada calon yang akan memborong semua partai. Nah, kita dengar pendapat Pun Jupri dari Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum. Ya, seperti apa Pun Jupri? Langsung sambil nyantai, sambil ngopi. Ya, sambil ngopi dulu Mas ya. Oke, siap, ya. Wah, kopi Lampung ini kayaknya. Iya, enak banget. Luar biasa. Ya, siap. Gulanya gula aren Mas. Iya. Sambil disantap tuh. Oke, Kuenya, ya, siap. kadarnya, kue rakyat kan Ya. gitu. Dalam menyikapi kondisi real persoalan demokrasi, Oke, khususnya tentang pilkada serentak tahun 2024 ini. 2024. Ya, pilkada 2024 ini sangat menarik dan menjadi perhatian publik. Ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan mancanegara ini melihat sebenarnya kondisi real perjalanan demokrasi kita. Sebetulnya sesuatu yang memang sudah dibuat regulasinya secara sah berdasarkan undang-undang pilkada, ya. Oke. Bahwa tentang syarat usia pencalonan, syarat pencalonan dan lain-lain kan. Nah, ini kan sebenarnya kalau perjalanan partai politik itu normal, mematuhi regulasi atau aturan-aturan, itu sebenarnya sudah fair ya Mas ya, menurut saya. Kenapa demikian? Ya, artinya beberapa partai itu menskenariokan beberapa calon dalam satu daerah itu masuk, tetapi rupanya ada hasrat lain ya dalam proses perjalanan itu, sehingga ada partai yang merasa berduit atau kandidat tertentu atau kelas action tertentu merasa punya modal kira-kira gitu kan, sehingga dia bisa membangun kekuatan, bisa menyelesaikan partai politik yang lain, dan bisa membypass para tokoh-tokoh yang sebenarnya potensi gitu kan, bisa dikehendaki oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu sebenarnya bisa punya pilihan banyak dalam demokrasi. Namanya demokrasi kan. Nah, tetapi dalam konteksnya perjalanannya tidak demikian, cenderung kotak kosong itu masih sangat hangat baru-baru ini kan. Maka dijawab oleh MK. Iya, ada pemborongan partai ya. Iya, ada semacam pemborongan partai kira-kira seperti itu. Nah, hal itu dijawab oleh MK. Dijawab oleh MK untuk membendung hasrat politik yang di satu sisi berlebihan, ingin berkuasa, tapi di sisi lain
apa namanya membungkam bungkam ya, membelenggu demokrasi. Sehingga hak-hak masyarakat tentang demokrasi, manakala hadapan pilihannya itu antara pilihan yang semestinya terbuka untuk siapa saja yang dikehendaki, masyarakat boleh, tetapi dihadapkan dengan orang dan kotak kosong. Ya. Dan belum tentu masyarakat akan setuju dengan orang. Iya, belum tentu semua. Ya, mungkin ada yang setuju. Pertama Oke. partai pengusung dia setuju, beberapa elemen juga setuju, tapi belum tentu semua. Sehingga itulah sebenarnya hadirnya pemilihan secara langsung itu, masyarakat itu bisa beraneka ragam ya. Pilihannya bisa siapa yang mereka kehendaki. Dihitung nanti siapa yang banyak, nanti itulah menjadi pemenang kan kira-kira hakikat. Nah, di 17-an ada lomba makan kerupuk aja ada lawan kan? Iya, ada lawan. Dinyatakan pemenang. Pemenang kan? Iya. Siapa yang menang itu kan menang. Nah, dalam konteks itu makan kerupuk saja. Apalagi soal hal besar. Karena kan kepala daerah itu nanti dia akan menjadi wakil pemerintah yang ada di daerah, yang sebenarnya dialah yang akan memimpin, mendesain program-program strategis daerah sehingga bisa memajukan masyarakat. Kan itu hakikat dari cita-cita kita dulu kan, sehingga tidak sentralistik dalam pemerintahan itu kan gitu. Dan kita juga tahu bahwa tujuan dari partai politik adalah pencerdasan. Pencerdasan, sekaligus edukasi politik bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakat dihadapkan dengan orang dan kotak kosong, hanya satu pilihan. Hanya satu pilihan, artinya masyarakat itu di satu sisi tidak diberi pilihan secara luasa kan. Dan pemartabatan terhadap masyarakat itu hampa gitu kan. Kalau nggak pilih ini kotak kosong kira-kira gitu kan. Nah, maka sebenarnya sudah pernah terjadi, Mas. Misalnya di Makassar kan pernah terjadi pada pilkada yang lalu ya. Itu dimenangkan oleh masyarakat kotak kosong. Ini bisa saja di beberapa daerah akan menang kotak kosong karena masyarakat akan menghendaki suara demokrasi itu. Gitu. Kalau bahasa rakyat, partai diborong hanya calon tunggal, artinya itu pengecut dong calonnya. Iya, bisa saja. Satu, dia takut kalah, nggak mampu bersaing secara fair. Kedua, dia mungkin bisa merasa paling berduit, paling gagah sendiri. Kira-kira semua bisa saya bypass, semua bisa saya selesaikan. Yang kita sesalkan adalah sikap dari para pimpinan partai ya, politisi-politisi. Mohon maaf, ini artinya kok bisa gitu? Kan mereka itu melalui proses pengkaderan, Mas. Tapi mungkin gini, Bung Jupri, ini kan ada beberapa nih udah last minute nih. Udah last minute, siapa tahu masih ada nanti partai politik yang akan memperhatikan suara rakyat Lampung. Ya, harapan kita seperti itu. Sehingga nanti kita tunggu ya. Di penghujung waktu injury time ya. Sebelum jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam ada partai politik yang memunculkan kadernya sehingga ada lawan. Kita harapkan seperti itu. Sehingga demokrasi menjadi indah, Mas. Demokrasi karena dihadapkan dengan orang dan orang lain gitu, orang dan orang. Ada pilihan kan. Tapi kalau dihadap orang dan kotak kosong, itu sebenarnya kalau rakyat kamu dirugikan, itu cukup saja kalau begitu, tunjuk aja secara formatur orang ini. Nggak usah adakan pemilihan kan, tunjuk aja kan. Iya, kan menghabiskan uang rakyat juga, ya kan. Nanti juga rakyat yang akan membayar dari biaya pemilu itu kan, dengan pajak-pajaknya. Nah, itu menurut saya. Selama ini Bung Jupri yang aktif menyuarakan tentang demokrasi. Ya, betul. Ada langkah nggak untuk kampanye seandainya terjadi hanya calon tunggal nih, partai politik tidak memperhatikan aspirasi masyarakat? Adakah misalnya mau mendaftar ke KPU atau seperti apa? Kita lagi di jajaran NPDH ingin memikirkan mekanisme apa untuk menyampaikan suara-suara baik bagi masyarakat ya, untuk merespon suara-suara masyarakat. Bisa saja di dalam 1-2 hari ke depan, ini masih ada waktu ya. Bukan calon dari kota kosong, tapi mengawal kota kosong. Mengawal kota kosong. Jadi, agar masyarakat ada pilihan walaupun itu kota kosong. Jadi mungkin mendesak KPU untuk mendesain sebuah kartu surat suara, ada calon, ada satu calon kota kosong. Kan? Sehingga ada pilihan masyarakat. Kalau masyarakat nggak suka dengan calon yang diunggul-unggulkan partai, mungkin pilihannya kota kosong. Iya, kan berbahaya juga, Mas, ketika kota kosong benda mati. Ya maaf ini, kita lagi di jajaran NPDH ingin memikirkan mekanisme apa untuk
menyampaikan suara-suara baik bagi masyarakat ya, untuk merespon suara-suara masyarakat. Bisa saja di dalam 1-2 hari ke depan, ini kan masih ada waktu ya. Bukan calon dari kota kosong, tapi mengawal kota kosong. Mengawal kota kosong. Jadi, agar masyarakat ada pilihan walaupun itu kota kosong. Jadi mungkin mendesak KPU untuk mendesain sebuah kartu surat suara, ada satu calon kota kosong. Sehingga ada pilihan masyarakat. Masyarakat nggak suka dengan calon yang diunggul-unggulkan partai, mungkin pilihannya kota kosong. Kan berbahaya juga Mas, ketika kota kosong benda mati. Ya maaf, ini bukan kita a priori dengan kawan-kawan kita penyelenggara. Ya namanya manusia ya. Itu rentan sekali dipermainkan karena nggak ada yang menjaga, nggak ada saksi dari kota kosong kan. Kalau saksi yang hadir itu mungkin dari para calon yang ada saja gitu kan, sampai ke bawah, kan bisa saja bergeser yang sesungguhnya bisa menang kota kosong. Nah oleh karena itu kita serukan pada masyarakat. Pertama, kawal itu kota kosong. Bukan yang masih punya nurani ya. Yang masih punya nurani. Kemudian mungkin di jajaran nanti ada perwakilan atau siapa nanti akan mendaftarkan sebagai pengawal kota kosong, koordinator kota kosong. Sebenarnya siapa punya hak? Ya rakyat gitu. Rakyat, suaranya rakyat, tapi bukan suara kami, bukan suara kami yang dari PDH pengen jadi gubernur, dia bukan. Tapi suara rakyat kalau memang menjatuhkan pilihannya pada kota kosong benar-benar terjaga. Dan sebenarnya apa sih syarat pemilihan cerdas? Gimana Mas? Syarat pemilihan cerdas. Apa syarat pemilihan cerdas? Pertama, kenali calon. Pertama kan orang kan akan melihat visi misinya. Yang siokianya kan begitu Mas ya. Rakyat yang cerdas itu bukan diiming-imingi dengan sembako, supermil, apalagi dengan amplop ala kadarnya. Kalau dihitung diakumulasikan berapa puluh miliar dan nanti juga akan dikembalikan dalam bentuk APBD dan pajak-pemajak segala macam. Kalau pemilih yang cerdas itu, dia akan memilih orang yang punya visi misi. Kemudian mengenali calon, latar belakang calon, latar belakangnya. Kemudian kalau bisa sih ada rekam jejak, kemudian bukti-bukti yang sudah pernah dia lakukan. Kalau dia mantan kepala daerah kira-kira gitu kan, atau dia mantan pimpinan itu kan bisa terlihat gitu. Kemudian dia bisa sampaikan dengan masyarakat, dan program apa sebenarnya yang akan dibangun, yang strategis, kemudian yang dapat maslahat kepada masyarakat. Kan itu yang mestinya diinikan. Nah kalau pemilih itu, sekarang ini NPWP ya jangan. Ya itu merusak demokrasi banget. Ini memang Mas, saat ini kita menyampaikan ini sangat tabu dan banyak yang menertawakan. Tidak masalah. Tapi walaupun besok langit akan runtuh, kebenaran itu tetap harus kita sampaikan. Ya kan? Baik itu dalam konteks demokrasi maupun dalam konteks hukum. Karena MPDH kan mengawal demokrasi dan hukum bagi masyarakat. Jadi hak masyarakat itu, hak demokrasi ini kita jaga. Begitupun kalau ada persoalan hukum masyarakat yang teraniaya, MPDH juga bergerak. Oleh karena itu, sekuat tenaga MPDH bersama dengan rakyat yang masih peduli ya, masyarakat, siapa akademisi masih peduli, kita serukan agar bisa mengawal, turut mengawal proses demokrasi kita. Karena khususnya di Provinsi Lampung. Kita kan dulu sama-sama tahu proses tahun 98 kan. Kenapa kita memaksa harus bereformasi? Ya karena terjadi otoritarian kan dalam demokrasi itu, dan semuanya sentralistik kan. Nah itu ketika DPR sudah tidak mampu bersuara, semua dibelenggu ya kan, maka mahasiswa turun. Sebenarnya adik-adik mahasiswa itu tugasnya bukan politik, bukan gerakan politik, tapi mereka terpaksa turun karena jiwa mereka kan masih ori Mas, perubahannya. Ingin berubah. Dan jiwa mereka itu masih ori, berjuang untuk rakyat. Bayangkan kayak adik-adik kita kemarin di Lampung berapa ribu ya, dan di seluruh Indonesia itu ngeri juga kita kayak mengingat tahun 98 kan Mas. Kenapa demikian? Hampir terjadi. Kenapa begitu? Karena ini kan panggilan jiwa Mas. Kalau nurani sudah bicara, tidak tentang politik ya, tidak tentang kepentingan, maka itu ngeri kita kan. Suara Tuhan itu kan mereka kan digerakkan Tuhan itu untuk bagaimana turun ke jalan. Semua resiko berhadapan dengan aparat, kelaparan, kepanasan segala macam. Nah, itulah adik-adik mahasiswa harus kita apresiasi. Dan ini MK telah merespon ya dalam konteks pilkada ya. Artinya mestinya semua elit-elit partai yang masih punya nurani terhadap demokrasi itu
mestinya merespon itu secara baik, Mas. Jangan justru mereka itu tidak ada perlawanan, loyo kalau misalnya, ya kan? Artinya pengkaderan partai selama ini seperti apa, ya kan? Iya. Partai kan punya kader nih, Iya. ya kan? Nah, pengkaderannya berarti gagal dong kalau hanya mengusung calon tunggal. Iya, persis, persis. Karena kalau partai politik itu kan ada ini ya, ada proses-proses ya. Proses perekrutan, kemudian pengkaderan, kemudian bahkan sekarang ada akademi apalah, ada partai yang sudah melakukan proses akademis kayak semacam pendidikan kuliah jadi formal, caleg ya. Oh, supaya mereka itu kalau jadi caleg yang amanah ya, dan itu kan yang punya integritas. Tetapi nyatanya ketika diselesaikan, yang mohon maaf ya, mungkin dalam konteks transaksional ya mungkin ya, semoga bisa selesai, baik itu transaksional langsung, cash, ataupun janji-janji proyek, ataupun janji-janji membesarkan partainya di daerah, ya kan, sehingga berlomba, udahlah bawalah nih rekomendasi kira-kira gitu. Kan nggak aneh dalam demokrasi kita ini. Hari ini kan menjadi aneh. Nah, jadi kalau elit-elit partai kita itu masih berpikir tentang nurani rakyat, Mas, ya kan, masih menyuarakan dan masih kekeh, apapun mereka rugi nggak mendapat uang tapi demi rakyat. Waduh, alangkah rindunya kita dengan kondisi seperti itu. Dan kita lihat bahwa Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera, tapi tidak ada mercusuar tentang pembangunan. Jalan juga masih terpuruk. Jalan terpuruk, kemudian contoh Pekorwe Halim. Pekorwe Halim itu seperti itu kumuh, ya kan? Iya, mestinya kena desain menjadi tempat wisata yang bagus kan. Kemudian Lampung ini kan potensinya sumber daya alamnya banyak, Mas. Belum lagi penduduknya heterogen ya, ada bonus demografinya. Indonesia mini lah. Oh, Indonesia mini ya, miniatur Indonesia ya. Jadi suku Jawa dari semua suku dari yang terkumpul di sini dan menjadi perlintasan dari pulau ujung Sumatera menuju pulau Jawa. Gitu. Begitu juga dari Jawa menuju ujung Sumatera. Jadi semestinya Lampung ini menjadi bersinar gitu kan, sehingga wilayah penyangga. Dan juga jadi tujuan wisata, kemudian menjadi punya daya sedot, kira-kira gitu. Lampung itu menjadi ada impresnya bagi masyarakat. Nah, mestinya kan demikian, Mas. Kita rindu dengan cara seperti itu yang punya visi gitu kan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa kopi Lampungnya. Kopi Lampung ya, luar biasa nih, tos ya. Kopi Lampung ya. Camilan ala kadarnya. Camilan ala Lampung. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi pun. Ya pun.